Pertamanya janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dari awal hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Sekali lagi dari awal katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Kau teman tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau telah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
dan ku tahu betapa dalam. Sekali katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan semakin dalam setiap hari. Kasih-Mu Tuhan bertumbuh dalam hati kami setiap hari. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan, mengalirlah setiap hari. Mengalirlah setiap hari. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu,
hangat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Mari anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kasih anugerah-Mu. Menikmati anugerah-Mu, setiap hari memandang-Mu, dipuaskan dalam hadirat-Mu, hidupmu mengalir setiap hari. Kami bersyukur dapat memandang-Mu setiap hari. Haleluya, oh, oh. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami menenangkan hati kami Tuhan.
Kami tundukkan pikiran kami Tuhan, supaya pikiran kami boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cerahkan hati kami, Roh Kudus, supaya kami mengerti setiap perkataan-perkataan Tuhan, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua di sini. Engkau menyegarkan kami senantiasa. Roh kami disegarkan, jiwa kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, selamat pagi, shalom semua. Shalom, selamat. Shalom, selamat pagi. Ada di radio? Baik, shalom yang di radio ya. Oke, baik. Lanjutan. Oke, ada yang mau sharing pagi ini? Kalau ada, saya persilakan. Satu, dua, tiga. Ada ya? Baik. Kalau tidak ada, saya share screen ya. Baik. Kemarin kita agak tersendat terus ya dari berapa kalimat aja ya, paragraf ya. Baik. Satu aspek berhubungan dengan pengetahuan dan aspek lainnya dengan jalan masuk. Setelah engkau memahami keduanya, apabila engkau telah memahami hal yang harus engkau ketahui dan hal yang harus engkau lakukan, engkau akan mengetahui cara makan dan minum firman Tuhan. Baik ya. Kalau engkau telah memahami hal yang harus engkau ketahui dan hal yang harus juga engkau lakukan, engkau akan mengetahui cara makan dan minum firman Tuhan. Padahal saudara, yang terakhir ini yang sangat penting, gitu kan? Istilahnya, tapi itu masih permulaan gitu. Cara mengetahui makan yang benar maksudnya gitu, dan itu yang menghasilkan gitu ya. Nah, baik, kita lihat dulu ya. Sejak sekarang pembicaraan tentang firman Tuhan haruslah menjadi prinsip dalam caramu berbicara. Biasanya ketika engkau sekalian berkumpul, haruslah engkau terlibat dalam persekutuan tentang firman Tuhan. Menelaah firman Tuhan sebagai inti interaksimu. Membicarakan apa yang engkau ketahui tentang firman ini. Bagaimana caramu mengamalkannya dan bagaimana Roh Kudus bekerja. Nah, saudara, memang saudara, kalau kita ini kan saudara, kalau saya ingat dulu ya, dulu waktu awal-awal itu saya lahir baru gitu ya.
itu hampir setiap hari kami bicara tentang firman gitu. Ya, bicara, itu nggak habis-habis sudah. Saya ketemu gitu ya. Dulu masih pakai telepon sama bang saya gitu ya, sering sekali gitu. Yang dibicarakan tuh firman Tuhan gitu. Lagi kan masih baru-baru gitu. Nah, saudara, ketika kita membicarakan firman itu, ya, itu sebetulnya seperti itulah sebetulnya kehidupan. Jadi sebetulnya itu membuka satu zaman yang baru sebetulnya. Ya. Jadi ketika kita membicarakan firman, lama-kelamaan memang suasana hati kita gitu, itu lama-lama memang dibersihkan gitu. Terus pandangan kita pun tidak menjadi sama lagi dengan pandangan orang dunia. Dan itu juga lah sebetulnya yang membuat kita itu pindah alam gitu sebetulnya. Jadi walaupun kita itu masih di dunia ini ataupun secara secara mungkin keagamaan gitu, kita masih di zaman kasih karunia harusnya gitu, karena kan itu terlalu kuat kan. Kita kan sulit sekali kan untuk meninggalkan atau untuk maju dari zaman kasih karunia ke zaman kerajaan gitu. Makanya perlu dikatakan seperti yang tadi, kalau kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu masuki gitu, maka kamu akan tahu bagaimana cara makan dan minum firman gitu. Nah, jadi untuk itu kan perkataan yang harusnya itu perkataan yang praktis gitu. Dulu Tuhan Yesus kan hanya mengatakan dalam Alkitab, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, tinggallah dalam firmanku gitu, dan firmanku dalam kamu gitu. Itu kan gak dijelaskan seperti detail sekarang gitu. Ya, kalau di dalam Alkitab kan ada perkataannya begini saudara, baiklah seseorang yang berbicara, biarlah dia berbicara seperti orang menyampaikan firman gitu. Biar di dalam mulutnya itu ada firman. Nah, itulah yang membuat mereka itu bisa kuat menghadapi segala tekanan yang mereka hadapi gitu. Pada waktu itu kan mereka kan sangat dikucilkan gitu. Jadi ketika mereka membicarakan tentang firman, apalagi kalau mereka mulai membuat slogan gitu, nanti kalau jumpa gitu ngomongnya Maranatha ya gitu. Jadi ketika pada waktu itu mereka dikejar-kejar gitu ya, jadi yang mereka ingat itu adalah Tuhan segera datang atau Tuhan datanglah gitu. Nah, tapi pada waktu itu saudara, mereka ya hanya mendengarkan firman itu yang barang siapa setia sampai mati gitu. Kan kalau saudara baca dalam kitab Wahyu itu kan, barang siapa menang, dia akan dapat ini gitu. Barang siapa menang gitu. Nah, jadi walaupun itu ada dalam Alkitab, sebetulnya orang-orang yang menang itu sebetulnya masuk ke zaman yang baru gitu. Karena kan mereka kan sudah jadi roh gitu kan. Nah, jadi ketika seseorang
kembali kepada Tuhan gitu. Entah di mana dia berada, sebetulnya tergantung apa yang dia terus pikirkan selama dia hidup. Gitu. Sama dengan kita sekarang gitu. Jadi apa yang jadi fokus kita sekarang? Disitulah kita berada gitu. Makanya di situ pentingnya gitu kita itu berbicara, sharing tentang firman Tuhan gitu. Di situ jadi misalnya dalam persekutuan kita ada yang saudara mulai coba ini masuk dalam pikiran saudara kan? Tapi apa ya maksudnya ini? Maksudnya ini seperti ini kah gitu? Karena kan kita itu kan pasti punya gagasan kan. Kalau kita dulu belajar kan, diajarkan guru begini. Oh maksudnya begini ya? Oh bukan seperti itu. Kan gitu. Gini loh maksudnya. Berarti kan kita punya pikiran. Jadi walaupun pikiran kita itu salah gitu, pikiran kita itu bisa menjadi benar kalau kita persekutukan. Nah, jadi kalau kita bersekutu gitu, kalau kita bertemu gitu ya, kalau bicarakan firman gitu ya, kita bicarakan misalnya apa yang kita misalnya ketemu, kita bicarakan tentang firman yang kita baca gitu kan. Wah saya kemarin dapat ini ya, maksudnya saya baca renungkan ini gitu. Apakah artinya begini? Gitu. Nah, jadi sebetulnya itulah yang membawa kita ke zaman yang baru. Coba lihat saudara, ketika kita itu sudah jarang tidak menggunakan lagi bahasa roh atau sudah jarang lagi. Kan kalau kita itu menyembah pakai bahasa roh yang seperti dulu sudah janggal kan. Ya kan? Tapi kalau dulu itu kayak keramat kan. Kayak kita keramatkan kan gitu. Padahal sebetulnya apa sih artinya gitu. Kita nggak tahu gitu. Tapi dengan sekarang saudara perlahan kita ketika kita menyembah pun kita sudah menyembah dengan kata-kata. Bukankah itu lebih baik gitu. Nah, apalagi kalau kita nyanyikan setiap firman yang kita persekutukan. Maka itulah yang membuat alam pikiran kita itu berbeda. Disitulah mulai tanpa sadar kita itu sedang tinggal di dalam Dia gitu. Emang ketika kita itu membicarakan tentang isi Alkitab, tetap kita masih bisa rasakan gitu. Tetapi dia mau kita itu apa ya? Cepat gitu. Maksudnya itu sudah ketinggalan zaman gitu. Walaupun itu masih diperlukan bagi orang-orang yang mau menapaki langkahnya gitu. Ya, bagi anak-anak dia perlu mengerti tentang penyalipan, tentang kematian, tentang kebangkitan. Mereka juga memerlukan hal-hal yang ya sederhana gitu. Mentaati orang tua, melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah gitu. Itu perlu. Nah, tapi lebih perlu lagi saudara, mereka itu bisa melihat, perlahan melihat ke depan gitu. Kalau kita membicarakan firman Tuhan kan, kita itu kan tidak sedang membicarakan tentang keberhasilan di dunia ini kan. Kalau sedari kecil mereka itu sudah tidak bangga menjadi orang terkenal di dunia ini, maka
ketika mereka menjadi orang terkenal di dunia ini, mereka tidak akan hangus oleh karena keterkenalan gitu. Kan kalau kita perhatikan ya, kalau saudara ikuti perkembangan di media sosial tentang bagaimana pemilu di tahun 2024 ya. Kalau saudara mengikuti itu mereka kan pada kecewa gitu. Sekali tadinya sangat mendukung itu gitu. Itu benar-benar kecewa sekali gitu. Kecewanya itu, waduh, ampun deh gitu. Sakit hati rasanya gitu. Nah, karena itu tidak siap. Semua ternyata orang ketika diuji oleh kekuasaan ternyata jatuh gitu. Bahkan orang itu bisa prediksi, orang itu bisa lebih parah gitu. Bahkan parah sekali. Makanya kata firman Tuhan itu kan betul. Yang berbuat jahat biarlah tetap berbuat jahat kata itu. Ternyata itu justru lebih baik orang yang nyata-nyata kelihatan jahat gitu daripada yang tersembunyi, simpan di dalam gitu. Sekali meledak sangat mengerikan gitu. Jadi ketika kita itu membicarakan firman Tuhan gitu ya, kita bicarakan, tapi bukan hanya dibicarakan, dimakan gitu. Nah, kan membicarakan firman Tuhan atau kita bersekutu seperti ini, kita katakan makan firman Tuhan gitu kan. Tetapi kalau tingkat pertumbuhan kita, tingkat pengetahuan kita tidak bertumbuh, berarti ada yang salah. Pertama, kita tidak menerapkannya. Kedua, kita itu tidak tahu cara menerapkannya. Ketiga, waktu kita tidak tahu, kita tidak berdoa supaya kita bisa menerapkannya. Jadi kan itu tingkatan-tingkatan apakah kita akan berhasil dalam makan dan minum yang benar itu gitu. Jadi ketika mendengarkan perkataan seperti ini, sebetulnya kita itu tanpa sadar sudah mulai hidup di yang namanya zaman kerajaan 1000 tahun gitu. Kita membiasakan diri makan dan minum firman. Kita mempersekutukan kebenaran gitu. Ya. Tapi kita itu tidak serampangan gitu. Ketika bangsa Babel itu menjadi bangsa yang besar awalnya ya, itu kan mereka itu kan mencari orang-orang pintar, orang-orang hebat. Dan jadi makanya ketika mereka menjajah Israel pada waktu itu ya, atau orang Yahudi ya, itu kan mereka bawa itu orang-orang anak-anak muda itu kan mereka itu dikasih makanan yang terbaik, makanan yang bergizi, dan mereka itu diajarkan supaya mereka itu bisa mengembangkan pikiran mereka. Jadi sebetulnya satu negara kalau dia mau maju itu, negara itu harus menyekolahkan anak-anak mereka itu ke luar negeri. Memang dari dulu saudara sudah ada program itu saudara. Bahkan saudara pesantren-pesantren itu ya, itu mereka mengirimkan anak-anak mereka itu sudah dari dulu saudara. Santri-santri mereka itu sekolah di luar negeri. Makanya saudara kalau saudara dengarkan ketika para
apa namanya ya, ustadz-ustadz yang misalnya dia jebolan dari luar negeri gitu ya, kadang di Arab, kadang di Yaman, kadang di mana gitu ya. Jadi mereka itu sudah punya wawasan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran kita itu di kerajaan Allah gitu. Sebetulnya. Jadi ada pendidikan tingkat tinggi. Tetapi pendidikan tingkat tingginya itu bukan kita pelajari di sekolah tinggi atau ke negara mana kita. Semuanya kan ada di dalam kita. Alam roh itu kan adalah alam pikiran kita sebetulnya. Makanya kalau pikiran kita itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan tersesat di situ. Makanya dikatakan tadi, kamu akan tahu ketika kamu tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Kita mengetahui kalau kita mesti mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang harus kita ketahui, maka mendengar suara Tuhan itu menjadi sesuatu yang mustahil gitu. Atau begini, kalau kita itu hanya mendengar suara Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini, apa gunanya? Orang dunia ini mau hancur gitu. Dunia yang lama maksudnya. Kan kenapa kita itu tidak mengalami kehidupan seperti yang Yesus alami? Kenapa seseorang sulit keluar dari kekhawatirannya? Itu karena apa? Alam pikirannya di situ. Atau ada juga orang yang berusaha keluar dari situ, tapi nggak bisa. Karena apa? Dia tidak belajar menerapkannya gitu. Kalau seseorang tidak melatih dirinya untuk tidak khawatir, maka dia tidak akan pernah lepas daripada kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu seperti raksasa yang makin lama makin besar karena kita pupuk. Seperti tumbuhan yang besar gitu. Jadi ketika dia sudah besar sekali, wah, dibutuhkan kalau kita itu hanya punya kapak kecil gitu, maka dia nggak akan pernah tumbang. Ini berlaku untuk hal-hal yang lain ya. Seluruh pengertian kita selama kita dikasih karunia gitu ya, itu sudah menjadi seperti tumbuhan atau pohon yang makin lama makin besar. Kalau kita tidak menajamkan kapak kita gitu, tingkat pengertian kita itu maksudnya saudara, maka kita akan sulit berpindah dari situ gitu. Nah, selama kita itu tidak mengubah, tidak belajar gitu, mulai mengerti, lalu mengambil keputusan. Oh, ternyata aku nggak bisa terus punya pengertian seperti ini ya. Oh, itu ya maksudnya ya. Sama dengan firman Tuhan yang sedang kita persekutuan, kita baca ini. Ini banyak sekali saudara, luas sekali gitu. Kan kadang-kadang saya harus skip gitu karena bahasannya itu, saudara, yang dibahas itu cocok untuk yang ada di sana gitu. Sementara untuk kita, karena kita tidak punya filosofi hidup seperti yang diterangkan di situ, memang nggak bisa, nggak masuk gitu.
nggak pas gitu, nggak cocok untuk zaman kita atau untuk seperti kita gitu. Makanya kalau kita terus begitu, maka akan sulit kita bertumbuh gitu. Makanya dikatakan di awal itu, kamu harus cari dulu apa yang tepat bagimu gitu. Jadi walaupun dikatakan Tuhan itu yang ngajar kita, tapi dibutuhkan kerjasama kita. Karena kita yang akan tahu nanti di mana kita yang masih bingung gitu. Kita sendiri yang tahu. Nah, hal itulah yang kita bawa kepada Tuhan gitu. Kalau kita masih bingung, ya kita persekutukan. Apa ya maksudnya ini gitu. Disitulah orang yang sudah lebih dewasa gitu akan dipakai oleh Tuhan menerangkannya, karena orang itu sudah dipilihnya. Untuk bisa menerangkannya. Karena kan zamannya sekarang kan bukanlah zamannya roh itu mengajar kita langsung. Bukan itu. Tapi zamannya adalah Tuhan yang berinkarnasi. Dia sudah tinggal di bumi ini gitu. Jadi bahasanya adalah bahasa bumi, bahasa manusia. Nah, jadi kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka apa saja yang kita tidak pahami, pasti akan kita pahami. Dan untuk membuat kita itu menjadi selalu baru setiap hari, itu adalah dia akan bawa kita kepada hal yang baru. Dunia ini saudara, itu mereka mentok sampai di ini. Mereka mencapai keberhasilan, kekayaan, mencapai kekuasaan gitu kan, terkenal. Tapi saudara, mereka tidak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Cobalah seperti sekarang misalnya. Kan karena mereka ini ingin mencapai satu keterkenalan, pada akhirnya bisa semua negara dan semua rakyat akan membenci mereka. Karena mereka menjadi arogan. Tadinya gak arogan. Tadinya mereka rendah hati gitu. Tadinya mereka gak ada berniat ingin mengambil kekuasaan gitu. Tapi karena mereka itu ingin menjaga keselamatan mereka. Karena bagi mereka menjadi negatif terhadap semua orang. Diam-diam dipikirkannya, jangan-jangan dia mau melakukan ini sama saya. Jangan-jangan begini. Dia menjadi insecure gitu saudara. Karena apa? Karena dia pun begitu. Tapi saudara, rata-rata saudara, orang manusia ini itu dalam lingkungan itu saudara, tidak bisa keluar gitu. Padahal mereka sudah tahu, sekalipun mereka mempunyai semuanya, mereka tidak bahagia kok. Justru mereka itu menjadi sorotan gitu. Tapi seandainya mereka itu menyembunyikan diri seperti Tuhan, menyembunyikan diri. Coba lihat saudara, bagaimana saudara Tuhan itu bisa terlindung, bisa dia melayani selama itu saudara. Karena apa saudara?
karena dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Ketika dia mulai terkenal, wah coba lihat saudara, semua orang datang mencari dia. Iya, ketika kita itu punya kuasa, orang akan datang. Ketika kita punya kekuatan supranatural, nggak perlu kita panggil, orang datang. Tetapi jalan Tuhan, kalau kita tidak melihat jalannya Tuhan, wah maka kita akan terperosok. Iya, kan itu peringatan Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengenal Allah kalau kamu itu saling memuji gitu. Kamu berusaha saling memuji satu dengan yang lain gitu. Seperti itulah dulu para nabi-nabi diperlakukan. Makanya saudara, perkataan-perkataan Tuhan, kalau kita mulai mengetahui, mulai mengenal wataknya dia gitu ya, maka kita akan memperoleh kehidupan seperti yang dikatakan dia. Iya. Tuhan itu, jadi ketika saudara mempercayai kalau tanah bejanamu ini, tubuhmu ini adalah tempat tinggalnya Tuhan, maka engkau akan membersihkannya dari segala pikiran-pikiran daripada dunia ini, falsafah, dari perkataan-perkataan orang-orang yang dulu. Mungkin kata-kata mereka berhikmat, tetapi kebanyakan kata-kata itu adalah falsafah untuk hidup di dunia ini. Hemat pangkal kaya lah gitu. Kamu harus berhemat, kamu harus menabung gitu. Ada juga ayat-ayat dalam Alkitab yang itu cocok, misalnya ketika Yusuf misalnya, kan pada waktu itu kan memang sedang kelaparan atau sudah ada firman Tuhan, jalan yang harus mereka lalui adalah 7 tahun masa kelimpahan pertama, lalu 7 tahun masa kesukaran. Itu firman Tuhan. Kita gak boleh terapkan itu menjadi falsafah gitu. Itu satu kondisi tertentu. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam kerajaan firman, gak akan ada yang seperti itu. Karena sekarang itu kita sedang ada, arti daripada kerajaan 1000 tahun itu adalah tanah Kanaan. Makanya di dunia sudah mulai kan. Itu seperti dikejar oleh waktu saudara. Kalau kita ini, itu seperti tanda-tanda alam lah gitu. Jadi kalau kita melihat itu dari sudut pandangnya, kalau kita itu memasuki tanah Kanaan gitu ya. Jadi tanah Kanaan yang dimaksud itu, atau kerajaan damai yang dimaksud itu, bukanlah sekedar damai daripada perang, tidak ada perang, enak hidup, bukan. Jauh dari situ saudara. Tanah Kanaan yang sedang kita masuki itu adalah zamannya firman gitu. Kan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Makanya sekarang itu kondisi hati kita akan menjadi kondisi kehidupan kita secara jasmani. Iya.
Lihat Tuhan Yesus dulu. Dia sedang menunjukkan kepada kita dalam segala keadaan selalu dia survive gitu. Dalam segala keadaan. Yang paling buruk sekalipun dia bisa survive. Karena apa? Karena dia selalu menjaga hatinya gitu. Ingat ya, ini saya mengatakan ini dari sudut pandang kita. Memandang Tuhan secara dia itu adalah manusia normal seperti kita gitu. Jadi ketika kita mulai mengetahui ya tentang itu, saya saudara menemukan itu sendiri ketika saya mengatakan gini ya, itu sangat ditentang gitu saudara dulu. Saya mengatakan dengan polos, nggak ada yang bilang sama saya, tapi saya mengatakan karena saya hidupi gitu. Untuk masalah penghidupanmu, kamu gak butuh iman gitu. Kamu hanya butuh, jangan kamu khawatir gitu. Wah, itu kedalaman daripada perkataan itu saudara. Wah, bagi saya itu walaupun itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Jadi dari situ saya belajar menjaga hati saya, tidak khawatir, tenang gitu. Saya kadang-kadang menghabiskan banyak waktu untuk menenangkan hati saya dalam firman Tuhan. Jadi saudara, ketika saya mulai mendengarkan, misalnya nonton ini, mendengarkan itu gitu ya. Saudara, karena kan banyak waktu yang akan kita habiskan kan gitu kan. Kalau kita tidak mendengarkan semua informasi itu, kita tidak akan teruji apakah kita itu punya firman atau tidak. Atau bagaimana firman itu sudah menjadi berakar di dalam kita. Kita tidak tahu. Jadi, ketika mulai untuk mengukur apakah firman yang saya persekutukan sendiri dengan Tuhan gitu, itu sudah sangat kuat. Itu ketika saya diperhadapkan mendengarkan semua informasi-informasi itu. Apa saja yang kita dengarkan gitu. Apa saja yang menjengkelkan banyak gitu. Kita jadi bisa memanage gitu. Nggak kecewa lagi. Ya karena memang semua manusia sudah rusak. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita dengan terang benderang betapa parahnya orang yang tidak taat sama Tuhan, yang tidak menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya, yang mengambil keuntungan daripada firman Tuhan, yang memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan. Oh, Tuhan itu sudah tidak menghukum. Dia tidak langsung menghukum. Tetapi keadaan dirinya lah yang menghukum dia. Makanya sama saudara. Penderitaan kita yang kita alami itu karena kita. Tuhan tidak membuat kita menderita. Tapi tergantung kita. Kita mau makan makanan yang manis-manis saja atau makanan yang nilai gizinya tinggi gitu. Ada kegunaan daripada, makanya betapa pentingnya kita dihajar kemarin. Bahkan terus dikatakan kita itu masih dihakimi oleh firman-Nya. Kita itu dihajar
dihakimi oleh perkataan kok. Bukan melalui penderitaan yang kita alami. Penderitaan yang kita alami itu adalah karena kita tidak masuk, tidak pindah area gitu. Jadi pindah area itu penting sekali. Pindah area itu bagaimana caranya? Apa yang engkau pikirkan? Gitu. Apa yang engkau renungkan? Apa yang menjadi pusat perhatian? Disitulah engkau. Dan prinsipnya sama gini, saudara. Ketika Tuhan bilang ada makanan, pakaian, cukuplah gitu. Karena engkau tidak bisa menambah sehasta saja dari umurmu. Gak bisa. Lihatlah orang-orang yang menderita di akhir, apalagi kalau di masa tuanya. Bahkan ada orang yang sudah menderita sampai mati, dia tidak menemukan kebahagiaan. Harusnya dengan teguran Tuhan, harusnya dia sudah kembali kepada Tuhan. Tapi gak mau bertobat, saudara. Kalau Tuhan saja gak bisa tolong orang itu, maka kita pun gak bisa tolong orang itu. Iya, gak bisa. Makanya kadang kita begini, saudara. Kalau sudah kayak gitu kan, makanya dibilang, jadi ketika Tuhan mengusir, itu ada gunanya, saudara. Itu kasih, saudara. Mengusir itu kasih. Makanya, saudara, kalau Tuhan sudah mengusir, enggak, kita mesti belajar gitu. Kita mesti belajar untuk benar-benar mengetahui apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Gitu. Jangan jadi bilang, oh kamu, aku jadi tidak punya kasih. Enggak. Memang kita gak punya kasih kok. Tuhan kok yang punya kasih dalam kita kok. Dia yang mau berikan kasih yang murni kepada kita. Gitu. Kasih kita pasti gagal. Karena manusia itu licik. Licik. Wah, yang paling licik itu kalau orang itu tahu kebenaran, saudara. Tahu firman Tuhan. Itu paling licik. Justru. Lucu kan? Itu karena apa, saudara? Tidak mau berubah. Tidak mau bertobat. Tidak mau mengakui kerusakannya di hadapan Tuhan. Belum dihakimi, belum dihajar. Dia tidak mau mematikan benih-benih si jahat di dalam dia. Karena dia tidak tahu juga. Makanya, saudara, dengan sekarang kita itu diisi dengan firman Tuhan itu ya. Tiap hari. Tapi yang mengetahui apakah kita bertobat atau tidak, kita sendiri loh. Kita sendiri. Bahkan Tuhan gak ngurusin kita. Dia sudah kasih, Roh Kudusnya ada di sana. Tinggal kita itu, kita mau ditolong oleh Dia atau kita terus dengan kekuatan kita. Selamanya Dia ada di sana. Karena itu pekerjaan Dia. Karena Dia roh. Roh itu memenuhi segala sesuatu, seperti kita itu ada di dalam berendam di dalam air gitu. Roh Kudus itu seperti air itu. Tapi bagaimana kita bisa menikmati air itu?
Bagaimana air itu bisa membersihkan kita, menyegarkan kita, kan tergantung kita. Bagaimana air itu bisa membasuh kita, tergantung kita. Sama, Tuhan itu gak di mana-mana. Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Hanya orang yang bisa memikirkan Tuhan itu atau berbicara dengan Dia, maka orang akan merasakan Tuhan itu. Jadi kalau yang kita pikirkan dunia, dunialah yang akan masuk. Tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kan sudah pastikan hati kita ini jadi bersih. Bersih dari apa? Hal-hal yang membuat iman kita jadi lemah. Saudara, jadi saudara, apa yang membuat kita bisa bertahan? Apa yang membuat kita ini, tubuh kita ini pun berubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa lagi? Kan targetnya kan itu kan. Kalau dikatakan, kalau aku mau engkau hidup sampai aku datang. Sekarang bukan lagi tentang menunggu kedatangan Tuhan. Orang Tuhan sudah datang. Apa artinya saudara? Berarti kita kan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Coba rasukilah pikiranmu dengan itu. Isilah pikiranmu dengan itu. Maka entah engkau hidup atau mati, engkau itu melihat Tuhan. Jadi seharusnya saudara, tubuh kita ini sudah diubahkan. Seharusnya. Karena itu menurut firman Tuhan aja kok. Apa yang engkau percayai, itulah yang akan engkau hidupi. Perhatikan perubahan dalam dirimu. Perhatikan bagaimana segala sesuatu itu akan tunduk kepadamu. Iya. Ya saudara. Biasanya ketika engkau sekalian berkumpul haruslah engkau bagaimana cara mengamalkannya, bagaimana Roh Kudus bekerja. Selama engkau mempersekutukan firman Tuhan, Roh Kudus akan menerangimu untuk memperoleh, lihat ini kan kata yang baru kan, untuk memperoleh dunia firman Tuhan. Kan kalau kata dunia itu kan tadi pikiran kita itu dunia itu kan selalu negatif, kan dunia yang bukan itu maksudnya. Tapi untuk menjelaskan ini kalau pakai cara lama, waduh sulit sekali saudara. Akan letterleg gitu, kan gitu. Tinggalkan itu. Dunia firman Tuhan itu adalah apa? Kehidupan yang dikatakan kehidupan firman Tuhan itu loh. Jadi engkau akan memahami bagaimana caranya hidup di alam firman gitu. Apa artinya semua itu? Itu akan dijelaskan secara rinci. Jadi itulah yang membuat kita itu bisa melihat dunia yang sudah disediakan oleh Tuhan sejak dari semula. Baru kita bisa melihat apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan itu. Disitulah kita juga akan beralih dari dunia yang mau binasa ini, karena ini dunia yang lama, akan beralih kepada dunia yang baru, langit baru, bumi baru. Tetapi dunia yang lama yang kita lihat ini memang akan digulung. Jadi akan digulung itu kita akan ngerti maksudnya.
Coba saudara lihat saudara. Saudara kalau kita perhatikan ya. Bagaimana kemajuan teknologi sekarang dari 3G ke 4G. Dari 4G ke 5G. Kenapa saudara terjadi itu? Kalau saudara lihat bagaimana. Kan karena di 5G itu kemarin. Saya rasa saudara kalau tidak ada korupsi yang sangat mengerikan, mungkin 5G itu sudah sangat masuk di Indonesia gitu. Tapi puji Tuhan ada korupsi itu saudara. Lucu kan? Karena kalau itu sudah sampai jadi, lihat kerusakan yang diakibatkannya itu parah. Jadi maksudnya begini, dari 4G ke 5G aja sudah mengerikan gitu. 5G ke 6G. Tapi bagaimana nanti saudara? Segampang apa saudara Tuhan menghentikannya? Cukup dengan badai di luar angkasa gitu kan. Yang dikatakan badai matahari itu bisa shutdown semua. Iya. Jadi terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Jadi saudara, kegilaan daripada orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya, orang-orang kaya itu sudah sampai pada batas itu memang menentang Tuhan gitu. Menentang kehidupan. Sampai benar-benar manusia yang diciptakan punya hati nurani gitu ya. Saudara kan di dalam suku-suku kita itu kan itu ada nilai-nilai yang masih sederhana ya. Tapi dirusak oleh zaman ini saudara. Kemajuan teknologi. Kemajuan dunia ini. Nah saudara, jadi ketika semua itu saudara mengisi pikiran kita. Ketika firman Tuhan mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, kita mulai berpikir yang lain. Tahukah saudara? Perlahan, namun pasti, persekutuan kita setiap hari akan semakin indah. Ketika kita bertemu di gereja gitu ya. Kita bersekutu gitu. Itu akan semakin indah saudara. Iya. Kehidupan gereja mula-mula di mana mereka itu saudara tidak menganggap apa yang punya mereka sebagai milik mereka sendiri. Itu Tuhan yang buat saudara. Karena apa? Mereka fokus sama firman. Kita akan dengan mudah, dengan rela berbagi. Makanya latih gitu. Ketika kita bawa kue gitu kan. Kalau ada orang yang misalnya, kan masing-masing kan kalian tahu kan. Pertobatan itu simple kan. Sederhana kan. Kadang-kadang kita tidak tahu. Waduh kadang-kadang kita, aduh apa yang mau saya bawa ya gitu. Tapi ada orang yang bisa bawa, tapi karena tidak bertobat di dalam. Iya. Itu sangat ini sekali ya. Sangat sayang sekali gitu. Kalau orang tua punya gitu kan. Ya dari segi uang punya lah gitu. Tapi kalau anak-anaknya sampai misalnya kayak apa ya, ketika melihat orang makan kue gitu ya, dia tuh kayak mupeng gitu loh.
diketahui oleh yang lain gitu, anak-anak yang lain gitu. Kalau kita mau ke toilet itu kasihan gak saudara? Kasihan sekali ya. Ada, tapi gak bisa dinikmati. Untuk apa sih? Sama saudara dengan kita di sini saudara. Oke, enggak. Jadi kadang kita ini pikir, sudahlah nanti ada orang yang bawa kok. Sudah nggak bawa, berani makan lebih banyak. Coba saudara pikir, mau gimana pun dia bilang firman Tuhan, nggak mungkin, nggak bisa. Jadi firman Tuhan itu bukan pengetahuan yang tinggi, tapi melakukan hal-hal yang kecil. Lazarus masuk ke sorga, dulu di pangkuan Abraham, bukan karena dia itu tahu banyak firman, enggak. Dia mau mengetahui bagaimana caranya supaya menjadi diberkati oleh Tuhan, enggak. Dia cuma bertahan. Bagaimana dia bisa menjaga hatinya tidak iri dengan orang kaya itu, ya kan? Dia tetap dengan tenang sekalipun dia itu punya borok di dalam tubuhnya. Dia tidak mengeluh, dia menjalani kehidupannya. Sama dengan kita. Jangan nunggu kaya baru bisa memberi, jangan. Dalam keadaanmu yang miskin, engkau bisa memperkaya banyak orang. Iya, itu kebahagiaan. Dan kita perlu mengalahkan ketamakan dalam hati kita. Ya dengan cara yang sederhana seperti itu. Simple. Makanya saudara, ketika kita berlatih di gereja ini, saudara lihat sendiri kan saya berlatih kan. Iya, berlatih. Kita bisa bertahan terus. Kita bisa menjalani kehidupan. Bahkan tadinya kita bisa, ya di Natal ini 2 kali tempat kita dipakai untuk perayaan Natal gitu ya. Dan nanti mereka juga pakai untuk doa. Nanti kami 3 kali setahun Pak, kami doa semalaman katanya. Udah pakai aja tempat ini di bawah. Gak perlu bayar apa-apa. Sudah dikonfirmasi kemarin gitu. Coba lihat bagaimana cara Tuhan. Kita gak perlu saudara memaksa mereka itu mendengarkan apa yang kita persekutukan. Tapi nanti secara perlahan. Kalau kita sudah benar-benar menghidupi firman. Tahukah saudara? Orang-orang yang akan dibawa ke sini adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Kepada siapa saja mereka akan datang yang ada di antara kita ini saudara. Mereka seperti datang kepada Tuhan. Iya, gak peduli. Mau datang kepada saya, mau datang kepada Pak Tuin, mau datang kepada siapa saja di antara saudara. Makanya hidupi firman-Nya. Jengkel gak saudara kalau ada di antara kita misalnya hidup untuk dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi saudara. Jengkel kan? Betul gak? Itu gak mau berubah. Tapi sudah, selama diizinkan bersama-sama, sudah. Kalau sudah tahu orangnya, ya sudah, gitu. Jangan lagi ngomongin gitu. Sudahlah, udah tahu. Semakin diomongin, semakin akan membuat kalian menderita. Gitu. Iya.
Gak usah diomongin. Memang sudah begitu kok. Justru ya sudah. Karena Tuhan tahu hati kita. Makanya saudara, Tuhan Yesus tuh biarkan itu Yudas itu terus kan. Coba lihat. Apa Tuhan gak tahu? Tahu loh Tuhan. Tahu. Saudara, Yesus tidak berusaha memaksakan pengetahuan dia kepada murid-muridnya. Makanya saudara, dari kemarin itu kita belajar gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya memasuki dunia firman yang dimaksud ini saudara. Ternyata saudara, walaupun di waktu kemarin rasanya kita bingung gimana ya. Tapi bukankah cara perlahan-lahan kita mulai melihat kehidupan yang sesungguhnya itu saudara. Bukankah itu menjadi modal kita untuk terus hidup. Bahkan sekalipun ada di antara kita nanti mungkin yang mati di usia berapa gitu. Tapi kehidupan yang kau miliki itu akan cepat saudara, engkau akan shifting gitu. Oh enggak harus lama-lama di dunia orang mati gitu. Ngapain gitu. Engkau akan memandang Tuhan gitu. Aku akan menenangkan hatimu. Iya. Jadi saudara, dari sekarang. Jadi kita itu secara diam-diam, Tuhan itu secara diam-diam itu sudah membangun. Jadi anak-anak kita pun saudara, itu tergantung dengan kita. Iya, karena kan gak bisa terpisah dari kita, anak-anak kita. Selama itu menjadi kita pikirkan, berarti itu sesuatu yang harus dipikirkan oleh Tuhan. Tetapi tergantung kamu, kata Tuhan. Gitu. Kamu mau gak melihat anak-anakmu punya kehidupan? Milikilah kehidupan. Alirkanlah kehidupan setiap hari. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Maka engkau akan melihat air matamu dihapuskan. Iya. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Biarlah kami boleh tinggal dalam firman-Mu setiap hari. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati.